Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung M10 dengan kondisi handphone sudah saya bongkar sebelumnya. Karena handphone ini habis kemasukan air teman-teman. Jadi ceritanya ini handphone habis jatuh ke sungai saat memancing teman-teman. Jadi handphone dicari sama pelanggan itu ketemu ke dalam sungai, namun handphone sudah tidak bisa dinyalakan lagi alias mati total karena handphone ini kemasukan air yang terlalu banyak teman-teman. Kita koreksi dulu di bagian semua komponen yang ada di bagian handphone. Jadi hampir keseluruhan handphone kemasukan air, dan di bagian ini ada soket fleksibel LCD yang terdapat seperti korosi ya teman-teman, namun alhamdulillahnya belum terlalu kering alias masih basah untuk di bagian dalam handphonenya. Kita koreksi semua di bagian mesin teman-teman, karena handphone kemasukan air yang terlalu banyak, jadi kita harus membongkar total. Oke, di bagian ini kita akan coba untuk angkat mesinnya. Jadi kita bongkar total di bagian fleksibel dan juga di bagian papan chargernya beserta mesinnya juga teman-teman. Oke, kita angkat semua untuk di bagian mesin. Kita di bagian ini akan koreksi, ternyata ada bagian air yang banyak sekali di bagian mesin dan juga di bagian kameranya. Kita lepas satu persatu atau kita lepas semua untuk di bagian kameranya. Oke, tetap harus hati-hati untuk membuka kameranya, dan di bagian ini kita koreksi semua di bagian mesin. Karena mesin ini bagian area hampir seluruhan ya teman-teman, hampir seluruhan kemasukan air, jadi sengaja saya buka kalengnya dan saya bersihkan. Oke, untuk membersihkan saya menggunakan cairan Pertamax seperti biasa yang saya gunakan, yaitu untuk menghilangkan sisa air maupun korosi atau kerak di bagian mesin teman-teman. Oke, jadi kita bersihkan semua di bagian fleksibel LCD, fleksibel mainboard, dan juga papan chargernya. Setelah kita bersihkan, kita keringkan dan kita cek ulang untuk kondisi mesinnya, apa ada yang korosi atau ada yang short atau tidak, jadi kita harus cek terlebih dahulu. Untuk di bagian fleksibel mainboard alhamdulillah sudah tidak ada korosi atau jamur, sedangkan di bagian soket konektor kamera sudah saya bersihkan. Oke, di bagian ini kita tes dulu menggunakan multi, yaitu untuk mengetes di bagian mesin short atau tidak teman-teman. Oke, setelah saya tes ini alhamdulillah mesin tidak short ya teman-teman. Kita coba untuk menyalakan infonya apakah bisa menyala atau tidak. Oke, untuk di bagian fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD yang terutama ya, apabila terdapat korosi kita bersihkan dulu teman-teman. Jika sudah kita bersihkan, kita tinggal tes ulang. Kita coba untuk koneksikan menggunakan charger dulu, apakah bisa terkoneksi atau tidak teman-teman. Oke, ada tanda petir dan ada notifikasi pengisian baterai. Kita coba untuk menyalakan dulu. Oke, alhamdulillah handphone bisa menyala ya teman-teman. Tapi jangan senang dulu karena kita belum mengetes semua fungsi dari handphone ini. Untuk touchscreen-nya saya geserkan, alhamdulillah bisa berfungsi namun ada passwordnya. Dan di bagian ini kita matikan dulu mode gelapnya. Oke, dan ternyata LCD-nya juga kemasukan air teman-teman. Jadi LCD-nya sangat basah sekali di bagian dalam layar karena kemasukan air yang terlalu banyak. Tapi alhamdulillah LCD masih menyala dan mesinnya juga sudah bisa menyala teman-teman. Tinggal kita memperbaiki di bagian LCD yang kemasukan air. Tapi alhamdulillah untuk mesinnya masih bisa berfungsi atau masih bisa hidup dengan normal. Oke, langkah ini kita coba untuk perbaikan di bagian LCD yang kemasukan air teman-teman. Karena langkah awal untuk langkah pengerjaan pertama sudah selesai, yaitu untuk membersihkan sisa air dan korosi di bagian mesin. Alhamdulillah mesin bisa menyala dan sudah hidup dengan normal, tinggal kita perbaikan di bagian LCD yang kemasukan air teman-teman. Jadi tanpa kita mengganti LCD satu set ya teman-teman.
Oke, di bagian ini kita akan coba untuk melepas di bagian LCD-nya dulu. Oke, kita gunakan alat mika tipis yaitu untuk membuka LCD-nya. Dan saran saya jangan memasukkan terlalu dalam karena di bagian fleksibel itu jika tidak hati-hati bisa robek teman-teman. Oke, kita angkat LCD-nya dan perhatikan. Ternyata di bagian belakang atau bawah LCD itu masih ada sisa air yang sangat banyak teman-teman. Beserta ada air yang berbentuk lumpur ya. Jadi ini betul kalau handphone habis kecemplung atau kecebur air ke dalam sungai. Oke, di bagian frame juga masih ada sisa air yang sangat banyak, jadi kita harus membersihkan atau menghilangkan sisa airnya. Di bagian ini saya buka yaitu solasi penutup komponen pada fleksibel LCD untuk melihat di bagian komponen ada korosi atau tidak. Dan kita lepas fleksibelnya, yaitu untuk mengoreksi di bagian fleksibel LCD. Jika di bagian bawah LCD itu terdapat sisa air, jadi kita harus mengeringkan atau menghilangkan sisa airnya teman-teman. Oke, setelah itu kita langkah untuk yaitu melepas bagian fleksibel lampu. Ini adalah fleksibel lampu LED. Kita lepas dulu menggunakan solder dan jangan lupa untuk kita kasih flux sedikit saja. Oke, setelah kita lepas untuk fleksibel lampu, kita bersihkan dari sisa fluknya dan langkah selanjutnya kita akan proses yaitu melepas lapisannya. Di bagian ini kita akan melepas atau mengganti lapisan LCD ya teman-teman. Oke, kita siapkan dulu LCD yang akan kita gunakan, yaitu LCD rongsokan atau LCD bekas yang sudah tidak terpakai. Ini saya menggunakan kalau tidak salah milik buat LCD Oppo A5s atau Realme 3 teman-teman. Jadi saya gunakan untuk mengambil lapisannya karena saya cari rongsokan LCD sesuai tipe seri Samsung M10 ini, ternyata saya stoknya kosong teman-teman. Adanya LCD bekas yang sudah tidak terpakai itu buat Oppo A5s atau Realme 3 kalau nggak salah. Jadi kita manfaatkan nanti untuk mengganti lapisan LCD-nya. Jadi setelah kita melepas lapisan LCD Samsung M10 ini, ternyata juga terdapat sisa air yang banyak di dalam lapisan LCD teman-teman. Jadi kita bersihkan dulu dan kita keringkan. Di tahap ini kita akan melepas lapisan LCD bekas yang sudah tidak terpakai atau LCD kanibalan, yaitu untuk mengambil lapisannya teman-teman. Seperti biasa, setelah kita melepas fleksibel lampu LED, kita bersihkan dulu sisa-sisa fluknya, yang tujuannya agar nanti proses pemasangannya bisa bersih teman-teman. Oke, tahap ini kita melepas yaitu lapisan LCD. Jadi kita melepas lapisan LCD-nya itu satu set ya teman-teman, beserta di bagian fleksibel lampu LCD-nya. Oke, pelan-pelan dan hati-hati jangan sampai kotoran masuk ke dalam lapisan LCD teman-teman. Oke, setelah kita lepas untuk lapisan LCD-nya, selanjutnya kita presisikan untuk proses pemasangan lapisan LCD-nya. Oke, kita presisikan dulu dan kita tekan secara halus, dan di bagian ini kita pasang untuk di bagian fleksibel lampu LED-nya. Karena saya menggunakan lapisan yang tidak sesuai tipe handphonenya atau beda seri, otomatis fleksibel lampu LCD-nya itu berbeda teman-teman. Di bagian ini saya menggunakan teknik jumper untuk menghubungkan di bagian kaki fleksibel lampu LED ke bagian fleksibel LCD-nya. Oke, kita sesuaikan untuk jalurnya ya teman-teman. Kalau jalurnya itu terbalik untuk menyambungkan fleksibelnya, jadi nanti bisa menyebabkan konslet pada IC lampu ataupun bisa short pada LCD. Oke, kita sambungkan sesuai jalurnya dan kita gunakan kawat atau benang secukupnya saja dan kita bersihkan sisa fluknya. Kita gunakan solasi double tip dan kita gunakan solasi anti ground, yaitu untuk melindungi di bagian kawat atau kabel jumper yang kita gunakan. Oke, sudah selesai dan jangan lupa untuk kita lepas dulu di bagian stiker warna biru yang terdapat di bagian LCD dan kita presisikan fleksibelnya
Dan di bagian ini kita lapisi ulang menggunakan solasi anti ground di bagian komponen atau IC fleksibel LCD-nya. Dan juga jangan lupa untuk di bagian frame, apabila masih ada sisa lem kita bersihkan dulu. Dan sekalian kita hilangkan untuk sisa-sisa air yang di bagian frame ya teman-teman. Lanjut kita coba untuk tes yaitu LCD-nya setelah kita ganti lapisan LCD. Oke, sekalian kita cek kondisi mesinnya apakah masih bisa menyala. Dan alhamdulillah sudah keluar tanda petir dan notifikasi pengisian baterai ada di angka 41%. Kita coba untuk menyalakan infonya, yaitu untuk mengetes kondisi LCD setelah kita mengganti lapisannya teman-teman. Oke, jadi ini langkah alternatif apabila kita menangani dengan kondisi seperti handphone yang kecebur air atau kemasukan air dan juga terdapat sisa air yang ada di bagian LCD tanpa harus kita mengganti LCD yang baru. Kita bisa menggunakan LCD bekas atau LCD kanibalan yang sudah tidak terpakai sebagai pengganti lapisan LCD yang kemasukan air. Dan alhamdulillah LCD-nya kembali bersih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.